Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul kerendahan hati membuka pintu mujizat. Kita baca satu ayat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ingin melihat Tuhan membuka pintu-pintu mujizat dalam hidup kita, maka syaratnya salah satunya ialah kita harus rendah hati. Dan bukti dari kerendahan hati kita sebagai orang percaya ialah menuruti kebenaran firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Itu bukti daripada satu kerendahan hati. Tuhan Yesus memilih untuk tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi seorang manusia dan memperhambakan diri dan taat menuruti perintah Bapaknya, bahkan rela dan mati di kayu salib. Ini membuktikan kerendahan hati Yesus, ketaatan dia melakukan kehendak Bapaknya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan kerendahan hati Yesus inilah yang membuat dia diberi satu julukan atau nama, bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang oleh namanya dapat diselamatkan. Setiap lutut akan berteru dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang terjadi. Itu yang dilakukan oleh Yesus, membuktikan kerendahan hatinya, mengosongkan dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati mengaktifkan kuasa Tuhan untuk melakukan satu keajaiban dalam hidup kita orang-orang percaya. Orang yang rendah hati akan mudah dan taat kepada firman Tuhan. Dan orang yang rendah hati biasanya tunduk kepada otoritas, bersikap bijaksana dan berakal budi, sehingga perkataannya menyenangkan serta membawa berkat. Inilah bukti daripada kerendahan hati, pasti menjadi berkat. Amsal pasal yang ke-16 kita lihat. Amsal pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-19. Amsal 16 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian,
dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Ayat yang ke-23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Inilah orang yang rendah hati. Dia pasti menjadi berkat, perkataannya, tindakannya, dan semua yang dilakukannya pasti menyenangkan hati orang dan menyenangkan hati Tuhan. Kita melihat satu contoh di dalam Alkitab, satu tokoh yaitu Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang buta dan dia memiliki kerendahan hati. Dia berseru di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-40 sampai 43. Dia berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dengan kerendahan hatinya mengaktifkan kuasa Tuhan dalam dirinya, sehingga apa? Sehingga Bartimeus yang buta bisa melihat mukjizat terjadi. Kalau kita ingin mengalami mukjizat dan kuasa Allah aktif bekerja dalam kehidupan kita, maka kita harus menjadi orang yang rendah hati. Dan sekali lagi saya katakan, bukti daripada kerendahan hati, kita menuruti firman Tuhan, dan seluruh tingkah laku, perkataan, perbuatan, semua apapun yang kita lakukan pasti menjadi berkat dan menyenangkan hati sesama maupun menyenangkan hati Tuhan. Itu kita lihat satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang keempat, dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Ini yang akan kita terima ketika kita memiliki kerendahan hati. Mukjizat Allah terjadi, kuasa Allah aktif bekerja dalam hidup kita, dan dikatakan juga adalah kita akan diberkati, kita akan mendapat kehormatan, dan kita akan mendapat kehidupan. Tentu kehidupan di dunia ini dan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada kesempatan ini mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, dan bukti dari kerendahan hati itu kita melakukan firman Tuhan dan tunduk kepada otoritas Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.